skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Brian Noya. Saya berasal dari kelas D Keperawatan. NPM saya 12114201190035. Jadi pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang level saya tentang penyakit hipertensi. Ini adalah contoh level saya, Ibu. Oke, baik. Jadi yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian hipertensi. Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah dan meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan terkadang kematian. Hipertensi dapat diketahui dengan cara rajin memeriksakan tekanan darah. Untuk orang dewasa, minimal memeriksakan darah setiap 5 tahun sekali. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi bila ketika diukur pada 2 hari yang berbeda. Pembacaan tekanan darah sistolik pada kedua hari adalah lebih besar dari 140 mmHg dan atau pembacaan tekanan darah diastolik pada kedua hari adalah lebih besar dari 90 mmHg. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor risiko hipertensi. Yang pertama, mengonsumsi banyak garam. Kedua, kelebihan berat badan. Ketiga, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit hipertensi. Yang keempat, kurang makan buah dan sayuran. Yang kelima, jarang berolahraga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab hipertensi. Yang pertama, hipertensi primer. Pada kebanyakan orang dewasa, penyebab tekanan darah tinggi ini seringkali tidak diketahui. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Yang kedua, hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi daripada hipertensi primer. Baik, yang selanjutnya gejala hipertensi. Yang pertama ada sakit kepala, lemas, masalah dalam penglihatan, nyeri dada, sesak napas, aritmia, dan adanya darah dalam urin. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengobatan hipertensi. Yang pertama, obat untuk melebarkan pembuluh darah. Sehingga tekanan darah bisa turun, hipertensi membuat pengidapnya rentan untuk mengalami sumbatan pada pembuluh darah. Baik, yang kedua, obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh. Tujuan penggunaan obat ini adalah untuk menurunkan tekanan darah pengidap hipertensi. Obat penurunan tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan hipertensi. Yang pertama, mengonsumsi makanan sehat. Yang kedua, mengurangi konsumsi garam jangan sampai berlebihan. Yang ketiga, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan seperti teh dan kopi. Keempat, bagi yang perokok, mohon berhenti merokok. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan primer. Pencegahan primer merupakan kegiatan untuk menghentikan atau mengurangi faktor risiko hipertensi sebelum penyakit hipertensi terjadi. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder lebih ditujukan pada kegiatan deteksi dini untuk menemukan penyakit. Bila ditemukan kasus,
maka dapat dilakukan pengobatan secara dini. Yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier dilaksanakan agar penderita hipertensi terhindar dari komplikasi yang lebih lanjut, serta untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang lama ketahanan hidup. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan pada penyakit hipertensi. Pendidikan kesehatan merupakan prioritas utama dan merupakan salah satu intervensi keperawatan yang efektif untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman yang benar mengenai hipertensi. Namun demikian, efektivitas pendidikan kesehatan belum sepenuhnya diketahui. Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan keluarga, terutama dalam merawat anggota keluarga dengan hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan keluarga dengan hipertensi. Pendidikan kesehatan tentang perawatan hipertensi dilakukan dengan menggunakan media berupa PowerPoint dan buklet. Notuat Mojo 2010 menjelaskan bahwa kurang lebih 75% dari pengetahuan manusia diperoleh melalui mata, sedang sisanya melalui indera yang lain. Dengan menggunakan PowerPoint dan buklet, informasi yang disampaikan melalui mata lebih banyak, sehingga informasi akan lebih mudah diterima oleh keluarga. Berdasarkan hasil penelitian ini, pendidikan kesehatan efektif untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tentang perawatan hipertensi di Kemukiman Blok Rongrong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie. Hal ini dimungkinkan karena responden juga sudah merawat keluarganya yang menderita hipertensi dan materi pendidikan kesehatan diberikan dengan metode ceramah dan menggunakan media PowerPoint dan buklet, sehingga responden dapat memahami pesan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli 2000 bahwa penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan sehingga orang tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Menurut Notua Mojo 2010, bahwa pengetahuan adalah merupakan hasil tahu dari ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap satu subjek tertentu. Oke Bu, sekian penjelasan saya tentang leaflet saya tentang penyakit hipertensi. Maaf kalau ada salah-salah kata. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih sudah menonton. Shalom.